Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di channel YouTube Hak Muhibun. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal keragaman ekonomi di Indonesia. Nah, adik-adik, aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang sangat melimpah. Nah, adik-adik di rumah, kali ini kita akan bahas satu persatu bagian dari aktivitas ekonomi. Nah, yang pertama adalah produksi. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Adapun orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Nah, yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah salah satu aspek dari pemasaran atau dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai atau kegunaan dari barang dan jasa. Adapun orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Nah, adik-adik, sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya kita ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Nah, apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Nah, adik-adik di rumah, ada beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait dengan potensi yang ada di wilayah Indonesia. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi 2. Yang pertama, pertanian lahan basah, dan yang kedua, pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah, irigasi, dan sawah lebak. Pada pertanian lahan basah ini biasanya ditanami yaitu sejenis padi. Adapun pertanian lahan kering adalah jenis pertanian yang tidak terlalu banyak menggunakan ataupun membutuhkan air, semisal tegalan dan perkebunan. Wilayah-wilayah ini biasanya cocok
ditanami, yaitu singkong, jagung, umbi-umbian, teh, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Adapun hewan yang dibudidayakan oleh masyarakat berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, peternakan unggas seperti ayam, bebek, itik, dan burung. Yang kedua, peternakan hewan kecil seperti kelinci, domba, dan kambing. Dan yang ketiga, peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian yang ketiga adalah aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Nah, adik-adik, aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi 2, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap ialah aktivitas perikanan yang dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Sedangkan perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah atau mina padi, waduk atau bendungan, atau di danau. Contohnya ikan lele, emas, nila, dan mujair. Selanjutnya yang keempat, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya alam hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Contoh hasil di bidang kehutanan yaitu kina, karet, damar, dan sagu. Cukup sekian penjelasan pada kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.